Sudah, Pak. Oke. Oke. Itu ada di Bali. Tapi di Bali. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Nomor 30 besar Amegrami. Sebagai mana Tuhan berdiri hadapan Bapa, semua anugerah-Mu yang telah selamatkan
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Setiap waktu sampai tiba di Tuhan. Tuhan, terima kasih atas penjagaan dan penyertaan kami semua. Terutama terima kasih atas kesempatan yang kau berikan bagi kami sehingga kami dapat tetap setia dan kami mengharapkan. Kami percaya bahwa apa yang kau katakan pada dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami. Biarlah ibadah kami yang pendek ini kami lanjutkan dengan nama-Nama Bapa, dari awal sampai akhir tanpa transfer. Kami percaya bahwa ibadah ini menjadi hukum yang berindah di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Percaya bahwa satu dua orang berkumpul di situ berhadir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Apa dengar? Dua sendengan. Sudah mendengar. Aku pun suara klip. Lanjut. Mic-nya parah. Lanjut. Oke. 110. Terus buat apa? Esnya sebagai seperti sungai kasihnya, seperti sungai kasihnya, seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu susah, kasihnya seperti sungai di hatiku. 109. Kumenang bersama Yesus Tuhan. Kumenang di dalam peperangan. Kumenang atas segala setan. Haleluya, haleluya, kumenang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia duduk. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Bersama Yesus Tuhan, kumenang di dalam peperangan, kumenang atas segala setan. Haleluya, haleluya, kumenang. Lagi. Slow. Menyanyi saja. 115. Apa? Ku berbahagia. Ku berbahagia. Yang kita Yesus abadi. Kepunyaanmu.
Ya, mari. Baca nih. Yesus. Efesus. Efesus Pak, Efesus 4 ayat 32. Ya, sebelumnya mari kita berdoa. Kenapa satu ayat saja? Satu membaca dari depan sampai belakang. Kalau itu semua saja dari ayat 4 dari 1 sampai dari 17 sampai 32. 17 sampai 32. Ikut apa saja. Kamu bilang satu ayat cuma satu pasal. Bukan cuma satu ayat saja. Iya, adalah satu ayat saja, bukan satu pasal saja. Maksudnya mau semua ayat sudah. Yesus kan? Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Jadi kita baca berbalas-balasan sesuatu ayat terus sampai habis. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang saatnya kami mau membaca firman. Biarlah firman yang kami baca ini menjadi kekuatan, berkat perlindungan bagi kami dari hari lepas hari. Tuhan, artikanlah firman ini bagi kami, jangan biarkan kami mencuri kemuliaan-Mu, biarlah kemuliaan-Mu datang bagi kami. Haleluya, amin. 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 Mama ambil ketunduk pembacaan ini. Manusia baru. Sebab itu bukan dan sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedengkilan hati mereka. Lanjut kakak. Perasaan mereka telah tumpul. 19 cuma? Iya. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia dan kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya.
Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang pada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah berkesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertingkaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus dalam mengampuni kamu. Haleluya. Ya, nyanyi haleluya dulu, Kak. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Ya, teman-teman semua sudah membaca, pasti tahu, semua pasti mengerti. Ini mengenai nasihat Rasul Paulus. Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat Efesus. Ya, mengenai manusia baru. Ajaran yang Rasul Paulus kasih kepada jemaat Efesus supaya kalau sudah lahir baru itu, jadi segala yang lama harus ditanggalkan, harus ditinggalkan. Di sini tadi bilang banyak hal harus tinggalkan semua. Yang mencuri tidak boleh mencuri, yang suka mengeluarkan kata kotor sudah tidak boleh lagi. Nah, karena manusia baru yaitu yang sudah, ya di sini cerita manusia baru berarti manusia yang sudah dibaptis baru, berubah. Banyak hal di sini yang mama rasakan bahwa membaca pasti mengerti. Jadi mungkin ini tentang hidup baru. Yang orang bilang hidup baru sudah datang, yang lama biarlah berlalu. Jadi kita harus hidup di dalam Tuhan itu penuh dengan apa yang kita berkaitan seperti yang dikatakan Rasul Paulus ini untuk jemaat di Efesus, bahwa kita harus tanggalkan semuanya, yaitu kamu tidak boleh kamu begitu juga kalau kamu marah boleh sampai matahari terbenam. Nah, itu yang diajarkan Rasul Paulus juga kepada jemaat di Efesus. Dan begitu juga untuk kita juga kita harus saling memaafkan, ramah satu sama lain, penuh kasih, mesra, saling mengampuni. Dan sebagaimana Allah juga mengampuni kita, dia boleh berkorban, mati, disalibkan, dan juga punya dosa. Karena itu, marilah kita juga harus mengasihi
orang lain, menyayangi orang lain. Begitu juga kalau marah, saya boleh marah sampai matahari terbenam, saya boleh simpan amarah, saya boleh dendam dalam hati, harus lepaskan, supaya tumpung hati juga bersih. Tuhan mau datang, mau tinggal dalam tumpung hati. Karena kalau Tuhan mau masuk dalam tumpung hati, mau tinggal, bagaimana kalau tumpung hati ada masih kotor, masih ada dendam, iri hati dengan orang lain, Tuhan Yesus yang akan masuk dalam tumpung hati. Jadi, marilah ketemu tanggalkan yang lama, biar ketemu menjadi manusia baru, yang hidup penuh dengan kasih, saya boleh marah-marah, saya boleh iri hati, benci, dendam kepada orang, biarlah kita memberi maaf kepada orang lain, menyayangi orang lain. Nah, itu yang diajarkan Rasul Paulus juga untuk kita juga. Rasul Paulus ini dia tekankan bahwa Kristus telah mati untuk ketong, pengampunan, mengampuni semua orang. Ketong dosa-dosa, Tuhan rela berkorban, Tuhan Yesus rela disalib, di atas kayu salib untuk ketong. Bagaimana ketong mau saya bisa berbuat baik bagi orang lain, saya bisa mengasihi orang lain, bagaimana? Jadi ya marilah ketong menjadi anak-anak yang takut Tuhan, yang penuh kasih, yang saling menyayangi satu sama lain. Begitu tadi sudah baca, pasti semua sudah mengerti. Cuma bicara dengan yang besar saja. Mungkin nanti kakak yang mau tambah. Adik mungkin adik. Papa kah, adik kak Ado, ini semua tentang hidup baru. Jadi mama mau dengar dong, dan hidup baru nih apa yang mau suruh lakukan. Kali Aldo. Jadi bicara, masih mic perhatian. jadi contohnya kalau ketong masih dalam kehidupan yang lama tuh ketong kayak contohnya ketong masih dalam dosa, pemberontak, tidak takut akan Tuhan. Kalau ketong mau masuk ke manusia yang baru, itu berarti ketong yang sudah dipenuhi oleh spirit apa? Spiritual. Itu ya, yang Roh Kudus sudah pimpin ketong. Dan penuhi dengan firman Tuhan. Itulah menurut Paulus. Kali ini baru seperti apa, harus tanggalkan yang mana? Dari Paulus sudah. Ya. Boleh sah? Mau bilang apa? Bilang aku dong. Kau mau tambah? Tadi Paulus sudah bilang betul, cuman yang mau ditambahkan itu adalah manusia tetap sama, manusia tetap sama. Yang dimaksudkan dari manusia baru adalah semua sikap dan pemikiran yang harus dirubah. Kata Paulus di sini adalah pemahaman manusia itu harus dirubah. Dia mengatakan sama seperti yang ada nanti kalau dibaca dalam kitab, bisa lihat di bawah, kalau lihat ayat di kutipannya tuh ada di bawah situ, berarti dia menceritakan kembali di kitab yang lainnya. Ya, jadi dia menjelaskan pertama di Efesus, di Efesus dan juga di Kolose. Dia menjelaskan juga di Kolose. Ya, dimaksudkan di sini adalah manusia yang lama itu tidak perhatikan atau tidak mengerti perintah kepalanya atau mengerti apa perintah dari Tuhan gitu. Nah, kalau manusia yang baru dia sudah pahami, dia sudah mengerti dan dia tahu apa yang harus kepalanya lakukan. Jadi anggota-anggota tubuh atau anggota-anggota yang lain tidak mungkin ada terjadi pecah belah. Nah, jadi anak-anak Tuhan tidak mungkin akan terpecah belah
Karena dia tahu kepalanya mengajarkan bahwa tidak boleh apa, tidak boleh itu. Tapi kalau dia masih berkelahi, dia masih dengan amarahnya, dia masih dengan, yang tadi dibilang ayat 32, dia masih menginginkan kejahatan dan lain-lain, mencuri, nah itu berarti dia belum manusia yang baru. Karena dia belum mengerti apa maunya kepalanya, atau anggota tubuh itu kepalanya maunya apa. Karena kan Tuhan menciptakan manusia ini kalau secara ilmu itu sangat luar biasa, karena semua anggota tubuh kalau mau bergerak perintahnya dari kepala. Anggota tubuh, otak perintah tangan harus bergerak, ambil itu. Tapi kalau otak sedang berfungsi, nah sudah anggota tubuhnya akan mati. Nah, jadi di sini Tuhan menjelaskan banyak hal. Nah, tapi persingkatnya adalah manusia yang baru itu adalah anggota-anggota yang baru. Jadi dia sudah dibaharui, dia sudah diperbaiki dari semua yang salah-salah, dia punya engsel-engsel atau dia punya baut-baut yang kendor. Nah, dirubah semuanya, terus menjadi anggota tubuh yang bagus, anggota tubuh yang baru, dan menjadi alat-alat Tuhan dan anak barang. Itu sih yang mungkin kakak mau tambahkan. Dari Papa. Mantap. Mantap. Papa bilang mengasihi tadi menjadi apa? Tadi dibilang ada satu ayat itu apa? Karena itu buanglah dusta dan katakanlah benar kepada orang yang lain, karena kita adalah semua anggota. Artinya anggota yang lain yang tadi kakak singgung itu juga tidak bisa berbohong, toh? Artinya sudah ada perintah tapi dia pura-pura seng tahu kayak gitu. Nah, itu namanya dia berbohong juga, toh? Jadi contoh otak sudah bilang jangan melakukan tapi dia melakukan, itu berarti yang dibilang tadi di situ. Karena itu buanglah dusta dan berkata benar kepada yang lain, karena itu adalah sesama anggota. Jadi saling sama anggota itu kalau sudah tadi dibilang kakak otak yang memerintah, kalau otak susah yang berfungsi berarti kan tidak ada perintah. Tapi sekarang pertanyaannya kalau ada perintah tapi yang lain pura-pura seng dengar, itu yang tadi dibilang berdusta. Sesama anggota itu berdusta. Jadi dia bikin kejahatan, walaupun perintahnya kayak sekarang dengarnya perintahnya di ibadah, mama dan papa perintah ini, tapi dong bikin yang lain, itu namanya berdusta toh. Jadi tidak ikut perintah tadi, kepala tadi. Jadi ada kalanya orang bisa mengikuti yang sesuai keinginannya saja. Toh? Sudah dibilang tidak boleh ini, tapi dia mengikuti yang dia mau. Akhirnya, ya itu kejadiannya apa saja yang dia alami karena sudah tidak mengikuti kepala. Lain cerita ada bilang kalau kepala kotor, kepala air kotor, kaki air semua kotor toh. Itu mama dan papa kalau hidup benar, anak-anak dapat benar. Tapi yang tadi berdusta itu mama dan papa benar, tapi anak-anak bikin yang salah. Itu namanya berdusta. Berdusta dalam hal ini berdusta kepada, dibilang tadi, berdusta kepada sesama. Dan janganlah kamu beri kesempatan kepada iblis. Di ayat 27 tuh, kalau ketong beri kesempatan, iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, bahkan membinasakan. Jadi jangan sekali-kali memberikan kesempatan kepada iblis untuk mencuri, membunuh, membinasakan.
Ini Papa dan Mama pun ayat tadi pagi ketemu doa berdoa. Baca firman Mama kasih kembali untuk ketemu jadi renungan. Terima kasih Mama karena memang setiap pagi Papa dan Mama berdoa. Walaupun Papa dan Mama jauh tapi doa tetap. Itu kan yang tadi kakak bilang kepala. Papa dan Mama itu contoh. Sebenarnya Papa dan Mama mau setiap malam, setiap pagi tuh berdoa. Tapi Papa dan Mama pikir ini apa dong bisa bangun jam-jam 6 seng. Papa di sini jam 4. Toh? Apa dong bisa bangun seng. Itu nanti sudah kalau Tuhan menghendaki dong Papa sudah Ambon itu tetap ketong berdoa setiap pagi. Jadi firman Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Itu cari dahulu itu maksudnya apa cari dahulu ya cari dahulu artinya sebelum kita melakukan apa-apa saja kita melakukan kepada Tuhan dulu kan. Kalau kita utamakan Tuhan pasti utamakan ketora. Ya kan? Kita bisa berhasil, kita bisa punya apa saja itu bukan karena hebat Papa, hebat Mama, atau pintarnya Jo, pintarnya Hani, pintarnya Aldo, tapi karena Tuhan kan. Coba kalau Tuhan tutup otak, ini barang cuma 1 kali 1, dia jawab bisa 10 bisa tuh, bisa saya kalau Tuhan tutup otak. Karena tidak kenal Tuhan, bergaul yang kenalnya iblis. Iblis itu datang membunuh dan membinasakan dan mencuri kan. Dia mencuri kepintaran itu yang sebetulnya barang biasa-biasa, tapi dia curi, dia ambil. Nah, padahal Tuhan janjikan yang hebat, yang luar biasa, yang pintar, yang sukses, dan lain-lain. Jadi dari situ untuk belajar bahwa tadi betul kalau Don Tika semua sudah bilang, itu lakukan yang sesuai yang bilang. Jangan cuma berani bicara, berani mengatakan, ini tapi tidak melakukan. Itu namanya membohongi diri kan? Kebenaran tidak ada pada kita. Oke, Papa kira cukup. Papa pun anak-anak pintar-pintar. Aldo setia terus. Oke Aldo membuat Hani. Aldo Mama dan Papa sudah tanya Aldo lagi apa? Malah Aldo mau pergi, Bapak mesti datang minta izin dari Mama. Iya, nanti kita bikin surat angkat. Surat anak angkat sudah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Hidup suci, tidak ku dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kita berdoa yang dibawakan oleh Papa. Kenapa? Kakak berdoa. Kakak yang berdoa. Apa berdoa? Kakak minggu depan bagian pimpin. Oh. Tidak, saya Mama. Ya sudah, Mama yang berdoa. Ya, mari kita berdoa. Mari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami sudah
selesai akan ibadah Tuhan, kami sudah bersama bernyanyi, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah membaca firman-Mu dan mendengar apa-apa firman-Mu. Biarlah firman yang kami baca ini bisa tertanam dalam hati kami masing-masing, dan biarlah kami bisa melakukan semuanya itu dari hari lepas hari. Kami percaya ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu selalu menguasai hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk penjagaan dan penyertaan bagi kami semua, terutama bagi Papa yang di Jakarta. Kiranya Tuhan selalu jaga, lindungi apapun yang Papa makan, minum, makanan serta obat, biarlah menjadi mujarab, biarlah menjadi kekuatan bagi beliau, terutama penjagaan-Mu bagi dia kemanapun dia pergi dengan berkendaraan. Tuhan, puji bandara Yesus selalu bersama dia. Terima kasih Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah jauh daripada kami. Tuhan lindungi kami semua, begitu kami yang di rumah sini, hamba bersama anak-anak, Joy, Hani, dan Aldo, kiranya Tuhan tetap menjaga dan menyertai kami selalu. Begitu anak-anak kami yang jauh, yang sudah menikah dengan rumah tangga mereka masing-masing, Koko dan Jen, lagi bersama cucu kami Ega, juga Sally, Tuhan menjaga mereka selalu. Begitu Noh dan Jen, biar cucu kami juga Tuhan selalu jaga dan melindungi mereka. Biarlah kehidupan dari Yesus selalu bersama kami semua. Kami percaya bahwa Tuhan tetap menjaga dan menyertai kami dimanapun kami berada, dan apapun yang kami lakukan. Begitu juga kami berdoa kepada Papa dan Mama Aldo, Tuhan tetap berkati dan melindungi mereka juga. Begitu keluarga besar kami, keluarga Elwarin, keluarga Makassar, dimanapun berada, Tuhan jaga, lindungi, Tuhan berkati mereka semua. Begitu juga, tak lupa kami berdoa kepada anak-anak yatim, ibu janda, orang-orang miskin. Juga Tuhan jaga dan lindungi mereka semua. Terutama bangsa dan negara kami, Tuhan lindungi, Tuhan jaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Kami taruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kehendak-Mu jadilah. Kami akan lengkapi dan sempurnakan doa kami dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ucap terima kasih. Amin. Selamat malam, shalom. Tuhan Yesus berkati. Amin.